Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok literasi teknologi kelas D4707 dengan beranggotakan saya Muhammad Zaki Putra, Saya Muhammad Zakirul Ilmi. Saya Muhammad Utbah. Saya Muhammad Harid Satar. Dan saya Andreas Sarasi Putra Hadis. Di sini kami mempresentasikan sebuah proposal yang telah kami buat sendiri dengan judul Memaksimalkan Potensi E-commerce dalam mendorong pertumbuhan bisnis perikanan. Selamat menyaksikan. Dari pembuatan proposal ini dilatar belakangi oleh yang pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan sumber daya alam laut yang sangat melimpah sehingga menjadi dapat dimaksimalkan potensinya dalam menambah devisa negara. Dan yang kedua, sistem pendistribusian produk laut yang sangat efektif dan efisien. Lion sebagai aktor dalam industri ini memiliki keterbatasan dalam pemasaran dan teknologi. Oleh karena itu, kehadiran teknologi informasi dapat membantu mensejahterakan nelayan. Lalu yang ketiga, teknologi telekomunikasi sebagai pendukung. Internet of Things adalah sebuah teknologi canggih yang menghubungkan antara orang satu dan orang lainnya di tempat yang jauh. Dengan menggunakan Internet of Things dapat mendukung kinerjanya e-commerce kami. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk menetapkan langkah selanjutnya yang kita ambil dalam merumuskan masalah, kami beberapa step berikut. Yang pertama, bagaimana mendapatkan produk perikanan yang masih dapat dinikmati dengan segar. Yang kedua, bagaimana cara mempersingkat waktu pendistribusian perikanan agar tetap segar hingga tangan konsumen. Ketiga, bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan efisien dalam menjual hasil laut oleh para nelayan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara memanfaatkan platform e-commerce dalam mendorong pertumbuhan bisnis perikanan. Pembuatan proposal ini, kami bertujuan untuk menciptakan sebuah platform e-commerce yang menawarkan produk perikanan yang langsung dikirim dari produsen ke konsumen sehingga produk masih segar ketika dikonsumsi. Produk ini pun bertujuan untuk meningkatkan pemasaran produk perikanan dengan mempersingkat jalur perdagangan dengan cara menyediakan sarana distribusi secara langsung. Dengan terciptanya e-commerce ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para nelayan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, baik dari pemaparan materi sebelumnya tentang latar belakang masalah dan tujuan pembuatan proposal ini, kami merencanakan sebuah gagasan yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan memaparkan sebuah ide. Nah, di sini kami memaparkan platform pasar digital e-commerce atau yang kita sebut itu iFresh yang masih difokuskan dalam bidang perikanan. Nah, di sini tuh iFresh itu memberikan solusi dalam perdagangan produk perikanan sehingga mempermudah distribusi sektor perikanan. iFresh juga menghadirkan solusi yang menghubungkan nelayan sebagai produsen dengan konsumen secara langsung melalui sistem online dengan fitur-fitur penjualan yang lengkap dan penyediaan fitur tambahan berupa kerjasama dengan platform lain yang menyediakan jasa transportasi atau pengiriman barang secara langsung. Platform ini memfasilitasi transaksi yang efisien dan transparan di seluruh pelosok rantai perikanan. Sekian. Nah, baik. Di sini kita akan lanjut untuk menjelaskan pihak-pihak yang membantu untuk merealisasikan teknologi yang kami buat ini, yaitu iFresh. Nah, ada 4 pihak-pihak yang membantu. Yang pertama adalah tentu saja investor. Tanpa adanya investor, kita akan kekurangan dana untuk mengembangkan aplikasi iFresh ini. Lalu yang kedua ada web engineering. Nah, di sini web engineering akan membuat platform untuk konsumen bisa mengakses iFresh ini. Lalu yang ketiga ada marketing designer. Di sini marketing designer akan membantu kita bagaimana kita bisa mempromosikan produk yang kami buat ini. Lalu yang terakhir adalah penyedia jasa pengiriman. Tanpa adanya penyedia jasa pengiriman, tentu saja kita tidak akan bisa mengirimkan produk kita kepada konsumen. Jadi kita bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman untuk mengirimkan produk-produk kami kepada konsumen. Baik, betul, kita sekarang menjelaskan tentang langkah strategisnya. Yang pertama, melakukan observasi lapangan, dimulai dari mendatangi nelayan untuk mengetahui ketersediaan produk dan proses penyediaan produk.
Langkah kedua adalah mempelajari kebutuhan konsumen dan mencari market yang potensial dapat menampung produk perikanan dalam jumlah besar. Langkah ketiga yaitu bekerjasama dengan web engineering dalam mengembangkan software berbasis web coding dan melakukan pengujian terhadap source code yang dikembangkan dengan standar yang berlaku seperti unit test dan functional test. Lalu langkah keempat yaitu merancang desain aplikasi semenarik mungkin dan semudah mungkin supaya nantinya pengguna aplikasi tertarik dan dapat dengan mudah menggunakannya. Lalu langkah yang kelima yaitu menguji kelayakan aplikasi dengan uji sampling terbatas untuk mengetahui seberapa layak aplikasi e-commerce ini digunakan oleh masyarakat. Lalu yang keenam yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan pengiriman atau perusahaan yang melayani jasa angkutan yang dapat mengirim produk dalam waktu secepat mungkin agar tujuan platform kami menawarkan produk segera dapat tercapai. Lalu setelah melakukan berbagai langkah proses, maka agar platform kami dapat dikenal masyarakat secara luas, perlu dipublikasikan dan melakukan promosi yang gencar secara langsung maupun secara media sosial. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi ini adalah Indonesia dengan keberlimpahan SDA lautnya harus dimanfaatkan dengan dikembangkan semua potensi yang ada untuk kesejahteraan rakyat dan peningkatan pendapatan negara. Dan kami juga berfokus pada peningkatan perdagangan hasil laut dengan cara merencanakan pembuatan platform e-commerce e-fresh untuk membantu masyarakat dalam perdagangan hasil laut dan pendistribusiannya agar lebih cepat dan juga tepat sasaran. Apabila aplikasi iFresh dapat berjalan dengan baik sesuai target dan harapan, maka diharapkan kesejahteraan nelayan akan semakin membaik dan diprediksi perekonomian masyarakat makin meningkat. betul. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.